Awal kehidupan di bumi, dimulai ketika Allah mempertemukan kembali Nabi Adam dan Hawa. Dalam buku Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa, selama berada di surga, Adam sama sekali belum pernah menggauli Hawa. Sama seperti sabda Rasulullah dari Anas radhiyallahu anhu. Adam belum pernah menggauli istrinya selama di surga, hingga keduanya turun dari surga dikarenakan kesalahan mereka memakan buah pohon khuldi. Disebutkan juga, dan keduanya tidur sendiri-sendiri, salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi, sedang yang lainnya tidur di sisi yang lain, hingga Jibril mendatangi Adam dan memerintahkannya untuk mendatangi istrinya. Ditambahkan, dan Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana mendatangi istrinya. Setelah Adam mendatangi istrinya, Jibril menjumpainya lagi dan bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Adam menjawab, "Ia orang yang baik." Dengan izin Allah, akhirnya Hawa hamil. Nabi Adam dan Hawa saling mencintai, mereka menanti kelahiran anak pertama mereka, dengan bahagia. Harapan mereka, anak keturunan mereka, akan memenuhi penjuru bumi, berjalan di atasnya dan memakan rizki yang Allah telah sediakan. Waktu kelahiran akhirnya tiba. Hawa melahirkan dua anak kembar, yang diberi nama Kabil dan Iklimah. Selanjutnya Hawa hamil untuk yang kedua kalinya, dan melahirkan lagi dua anak kembar, yang diberi nama Habil dan Labuda. Mereka tumbuh dalam asuhan kedua orang tuanya yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketentraman. Kedua putranya tumbuh menjadi laki-laki yang kuat, sedangkan putri-putrinya tumbuh menjadi wanita yang anggun dan lembut. Seiring berjalannya waktu, kedua anak laki-lakinya tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang memiliki hasrat kepada wanita. Hingga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam agar dilakukan pernikahan silang antar saudara mereka. Namun, Kabil menolak menikahi Labuda karena paras Labuda yang dianggap buruk oleh Kabil. Dia ingin menikah dengan saudara kembarnya Iklimah karena dia berparas cantik. Hingga Kabil tak segan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada ayahnya. "Saya lebih berhak untuk Iklimah dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya." Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu Adam saja. Al-Razi, Mafati Al-Ghaib, Juz 11, halaman 204. Inilah awal mula penilaian manusia, hingga saat ini masih terjadi. Penilaian tentang penampilan fisik menjadi penilaian yang penting, padahal apa yang terlihat baik di mata manusia, belum tentu baik di mata Allah. Kecantikan Iklimah justru membawa petaka bagi kedua saudara tersebut. Sebagai seorang ayah, Nabi Adam merasa begitu kebingungan, karena hal ini untuk pertama kalinya terjadi di atas bumi. Ia memohon kepada Allah, agar memberikan jalan keluar untuk permasalahan ini. Sampai akhirnya, Allah memberikan jalan keluar untuk Nabi Adam. Allah memerintahkan, bahwa Kabil dan Habil melakukan kurban. Barang siapa yang kurbannya diterima, maka dia berhak mendapatkan yang dikehendaki. Nabi Adam berkata, "Lakukanlah dengan kurban. Siapa saja yang kurbannya diterima oleh Allah, dia lebih berhak untuk mendapatkan yang baik, yaitu Iklimah." Al-Qurtubi, tahun 2003 halaman 134. Dan inilah, untuk pertama kalinya manusia melakukan kurban atas perintah Allah. Pada hari yang telah ditentukan, Kabil dan Habil mempersiapkan kurban mereka. Habil adalah seorang pengembala sedangkan Kabil adalah seorang petani. Habil mempersiapkan kurbannya dengan sangat baik dan ikhlas, dia memilih anak kambing yang baik, untuk dipersembahkan kepada Allah. Lain dengan Kabil, dia mempersiapkan hasil bumi dengan sembarangan, dia mengambil hasil panen yang baik untuk dimakan, sedangkan menyisakan hasil panen yang kurang baik, untuk dikorbankan. Mereka mengumpulkan kurban mereka di hadapan ayahnya, yaitu Nabi Adam. Kemudian, Nabi Adam berdoa kepada Allah, untuk memilih kurban siapa yang dikehendaki oleh Allah. Syekh Fahruddin Al-Razi dalam Mafati Al-Ghaib mengungkapkan bahwa, kurban yang Allah terima akan disambar api dari langit.
Mayoritas ahli tafsir pun juga berpendapat demikian. Kurban yang diterima Allah adalah milik Habil, sehingga Habil yang berhak untuk menikahi Iklimah. Namun Kabil tidak bisa menerima hal itu. Kabil menolak ketentuan Allah untuk yang kedua kalinya. Sifat iri dengki telah menyelimuti diri Kabil, hingga ia mengancam Habil akan dibunuhnya. Apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini dan orang-orang akan mengira bahwa engkau lebih baik dari diriku? Sungguh aku akan membunuhmu, ancam Kabil. Lantas Habil menjawab, kenapa engkau akan membunuhku sedangkan tidak ada yang salah bagiku ketika Allah menerima kurbanku? Sungguh, Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Al-Qurtubi, tahun 2003 ayat 7 halaman 134. Habil melewati hari-hari dengan biasa. Dia bahkan tidak menghiraukan ancaman-ancaman dari Kabil. Ia menyerahkan segala urusan hidup dan matinya kepada Allah. Sampai akhirnya, Kabil mendapatkan kesempatan untuk membunuh saudaranya ketika Nabi Adam melaksanakan ibadah haji, seperti yang tertulis dalam keterangan Syekh Abdul Haq bin Atiyah Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya. Melaksanakan perintah haji tidak hanya dimulai dari Nabi Ibrahim. Namun sejak Nabi Adam, Allah telah memerintahkan Nabi Adam untuk melaksanakan ibadah haji, dalam surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, ialah Baitullah, yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nabi Adam melakukan haji dengan tawaf mengelilingi Ka'bah, bersama malaikat yang telah 2000 tahun tawaf mengelilingi Ka'bah, yang dibangun oleh malaikat Jibril, atas perintah Allah. Saat kepergian ayahnya inilah, Kabil melancarkan niat buruknya kepada Habil. Satu riwayat menyebutkan, Kabil menghabisi nyawa Habil dengan melemparkan batu ke kepala adiknya saat tertidur. Riwayat lain mencatat, Habil mati di tangan Kabil dengan cara dicekik dan digigit. Meninggalnya Habil lantaran perbuatan kakaknya sendiri, menjadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Beberapa ulama berpendapat, lokasi pembunuhan Habil terjadi di sebuah gua bernama Gua Dam, yang terletak di kawasan pegunungan Kasyun wilayah utara Damaskus. Setelah Habil meninggal, Kabil tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia memasukkan jasad Habil ke dalam karung dan membawanya ke sana kemari. Dia takut, jika jasad Habil diletakkan begitu saja, akan dimakan binatang buas. Namun, jika dia terus membawanya, bau menyengat dari mayat Habil sudah tak tertahankan. Hingga akhirnya, Allah mengirimkan 2 gagak hitam. Kedua burung itu bertarung hingga salah satu dari mereka mati. Burung gagak yang masih hidup pun mengais-ngais tanah sampai terbentuk lubang. Ke dalam lubang tersebut, ia kubur gagak yang sudah mati. Dari situlah, Kabil tahu apa yang harus dia lakukan kepada jenazah Habil. Al-Quran mengisahkan Habil dan Kabil dalam surat Al-Maidah ayat 27-31. Ayat 27. Ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain Kabil tidak diterima. Dia Kabil berkata, sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ayat 28. Sungguh, jika engkau Kabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat 29. Sesungguhnya, aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Ayat 30. Maka, hawa nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Ayat 31. Kemudian, Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata,
Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Maka, jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Tiba waktunya Nabi Adam pulang, dan mendapati bahwa Habil telah meninggal. Sebagai seorang ayah dia merasa sangat kehilangan dan sedih. Karena, dia kehilangan Habil seorang anak yang begitu taat kepada Tuhan dan memiliki sifat yang baik. Untuk memberikan penghiburan kepada Nabi Adam, Allah memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang tidak memiliki kembaran. Dia diberikan nama Syits, yang berarti karunia dari Allah. Syits lahir menggantikan Habil yang telah tiada. Ia memiliki akhlak sebaik Habil, dan kelak akan menjadi nabi kedua di muka bumi ini. Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa Kabil adalah pembunuh pertama di atas bumi. Secara tidak langsung, ia memberikan contoh kepada generasi penerus terkait apa yang telah dia lakukan kepada saudaranya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidaklah setiap jiwa yang dibunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama Kabil ikut menanggung dosa pembunuhan tersebut, karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih. Jadi, setiap pembunuhan yang terjadi di bumi ini, maka dosanya akan ditanggung oleh Kabil putra Adam. Dosa-dosa itu akan mengalir, hingga tiba waktunya hari kiamat. Semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang terlihat baik di mata kita, belum tentu baik di mata Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.